tatkala umat Islam menyadari dan menjalankannya, sehingga dinyatakan oleh seorang syekh, beliau menyatakan ad-dinus sahih nidrasul madaniyah, agama yang sehat, faham agama yang sehat, maka pemahaman yang sehat tersebut dapat menjadi pelita buat satu negeri. Ad-dinus sahih nidrasul madaniyah, tatkala seseorang itu memahami agamanya, tatkala seseorang muslim itu memahami akan Islamnya, bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran apa yang harus dilakukan bagi kita yang mengaku Islam sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita menjadi pelita penerang untuk suatu negeri. Harusnya kita menjadi contoh yang baik untuk suatu negeri. Harusnya kita menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita bertempat. Karena kenapa? Karena tatkala seseorang itu paham akan agamanya, maka akan lahirlah pelita-pelita untuk penerang di tempat tersebut. Ad-dinu wabi'ilahi, agama itu adalah produksi Tuhan. Agama itu adalah produksi Tuhan, bukan buatan manusia. Ya. Kalau sudah buatan Tuhan, maka itu agama dikatakan suci, sebab tidak akan pernah ada yang dapat ikut campur tangan di dalam mengatur agama tersebut. Hanya sahaja orang-orang yang memiliki kompeten yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelayakan untuk memperbaharui di dalam metode menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Wa hasya ayamuru ibadahu wa bima yu'iduhum 'alal amali shalih. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala memproduksi agama, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi hambanya untuk menjalani agama tersebut, itu mustahil. Jadi tatkala agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diamalkan, maka orang tersebut telah beramal soleh. Tatkala seseorang beramal soleh, maka akan lahir cahaya-cahaya sebagai pelita penerang kehidupan bagi umat. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk mempelajari ilmu agamanya. Kenapa? Agar umat Islam dimanapun mereka bertempat menjadi pelita untuk umat. Jadi sedih kalau seandainya ada umat Islam yang tidak menjadi pelita untuk umat, bahkan menjelaskan atau mengajak umat pada kezaliman, kepada kegelapan. Nah, itu. Fal madaniyah sahih, hiyaddin as-sahih, tempat yang sehat, tempat yang terang benderang, itu pasti sudah penduduknya itu faham dengan agama yang betul. Tempat itu akan terang benderang, tempat itu akan merasa nyaman dan berkah tatkala penduduknya faham terhadap ajaran agamanya. Tatkala seseorang mengaku muslim, maka umat Islam wajib mempelajari ilmu agamanya, sehingga akan lahir keberkahan daripada setiap perbuatannya, sebab menjadi pelita dan cahaya buat umat dimanapun mereka bertempat. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau seandainya nih mulut kita tidak bisa menjaga apa? Menjaga dari kata-kata yang sekiranya menyakiti hati orang lain, berarti keislaman kita ini masih tanda tanya. Sebab yang namanya muslim itu menyelamatkan. Orang yang namanya muslim itu menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan orang lain dari kejelekan dirinya sendiri. Itu sebagai muslim itu harusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu ma'asyarul hadirin rahimakumullah, untuk dapat menyelamatkan kehidupan orang lain dari sifat-sifat buruk itu, kita harus berpegang kuat terhadap tiang agama, yaitu sholat. Kita harus berpegang kepada tiang agama, yaitu sholat. Nah, oleh karena itu
kita tidak akan pernah bisa berpegang kepada sholat, mendirikan sholat, kalau seandainya cara mendirikannya sendiri kita tidak tahu. Ya. Maka akhirnya kalau sudah tiang agamanya sendiri kusut, tiang agama sendiri itu sudah tidak beres, maka bagaimana hal-hal yang ditopang oleh tiang tersebut niscaya akan berjatuhan, akan berguguran. Wifi itu ada tiang baru pacak bersinyal. Ya. Amal soleh itu tidak akan pernah memberikan dampak kepada seseorang yang melakukannya kalau seandainya tiangnya dewek dekati. Anda belum pernah ketemu ada wifi tanpa tiang. Pernah Anda masang wifi, yang ditanya oleh perusahaan wifi tersebut apa? Di situ ada tiang kan? Ternyata tiang itu sangat penting. Tanpa tiang kita tidak dapat untuk dapat mengikuti program yang ada pada wifi tersebut. Nah begitulah gambaran agama. Kita tidak akan pernah dapat menjalankan ajaran agama ini kalau tiangnya sendiri tidak ada. Ya. Yang ada tiang lagi masih error kadang-kadang. Ya. Sering nggak kita kalau seandainya membuka wifi di rumah, wifi lah dibayar, cuman masih nolak, sudah bertiang itu. Mana kalau saya nak ganti tiang, dipinjam, ya kan? Jadi di sini kita harus paham bahwasanya untuk kita dapat menciptakan diri kita ini sebagai muslim, buat diri kita dan buat orang lain, itu kita harus paham dengan tiang agama kita, yaitu sholat. Baik, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sebelum anak membahas masalah sholat, anak kepengen melanjutkan daripada kajian kita kemarin agar betul-betul kita paham buah daripada mempelajari ilmu fikih kemarin atau dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu buah daripada mempelajari ilmu fikih. Fikih itu membahas daripada perbuatan lahiriah kita. Perbuatan lahiriah kita itu diatur oleh fikih. Mulai dari ibadat sampai muamalat, hubungan sosial diatur oleh fikih, karena itu perbuatan lahiriah. Ya. Nah, tatkala seseorang itu melakukan perbuatan lahiriah, kalau dia tidak ditopang dengan keikhlasan, maka perbuatan lahiriahnya tersebut ya tidak akan menjadi ibadat, tapi bisa cuma menjadi adat kebiasaan. Nah, tatkala seseorang itu melakukan dengan ikhlas untuk melakukan daripada kegiatan-kegiatan lahiriahnya, itulah orang yang berfikih dan juga orang yang bertasawuf. Ya, karena keikhlasan itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Yang mana keduanya ini berjalan karena adanya nilai-nilai tauhid pada dirinya. Kalau seandainya tidak ada nilai tauhid, semua orang bisa melakukan apa yang diajarkan oleh fikih, tapi belum tentu ikhlas. Apa contohnya? Anak sudah sholat terus, gaji anak sholat terus, ngapa hidup anak makin terpuruk? Berarti ente sholat bukan karena Allah, tapi karena keinginan ente agar tidak terpuruk. Tuh. Tasawufnya tidak jalan berarti. Maka fikih dan tasawuf itu jalannya bareng. Fikih lahiriahnya, tasawuf batinnya. Kedua ini akan berjalan tatkala ada nilai-nilai tauhid dalam jiwanya, dalam hatinya. Antum bisa mempelajari, antum bisa sholat dengan ikhlas, itu adanya nilai-nilai tauhid yang ada pada diri antum. Kalau seandainya antum tidak ada nilai-nilai tauhid pada diri antum, antum tidak akan bisa melakukan sholat dengan ikhlas. Coba anak-anak kita lihat, ya anak-anak, karena mereka belum paham tentang tauhid dan mereka belum di saat melakukan sholat karena apa? Main-main. Coba lihat tuh. Anak-anak, jadi jangan kaget kalau seandainya anak-anak itu pada saat sholat main-main, sebab tentang pengetahuan tauhidnya belum ada. Jadi di saat dia sholat, yang dia cari apa? Baca penesan. Nah, kita yang sudah tua, sholat masih penesan, ini dipertanyakan. Ya, kenapa? Harusnya kita sudah belajar tauhid, berarti tauhid kita masih bermasalah. Nah, jadi kita membahas masalah fikih
tatkala orang-orang tersebut mengaku saya bertauhid kepada Allah, maka mau tidak mau dia akan menyadari bahwasanya dia adalah hamba Allah. Allah punya aturan Allah itu ada dalam ilmu fikih yang telah disusun oleh para ulama. Karena hakikat ilmu fikih ini adalah, siapa yang mengalami yang pertama kali hakikatnya? Allah. Jadi tatkala kita tidak mau diatur dengan ilmu fikih, berarti kita tidak mau diatur dengan oleh Allah. Coba lihat antum dalam Al-Quran. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa'id, jika kalian sakit atau kalian berada di dalam perjalanan, maka itu qada puasa kalian, maka boleh diganti dengan di hari yang lain. Itu fikih itu. Allah yang ngatur. Walirijali nisfu walirijali dalam ayat Al-Quran, bagi laki-laki itu dua bagiannya laksana dua perempuan. Itu fikih kan? Jadi hakikat fikih itu Allah yang ngatur. Innamal khamru wal maisiru. Kemudian sesungguhnya itu khamar, itu judi, itu khinzir, itu babi, rijsun najis, kata Allah. Hukum itu fikih, Allah hakikatnya yang ngatur ilmu fikih. Jadi tatkala kita mau ibadah tidak mau diatur oleh ilmu fikih, maka ini tauhid kita dipertanyakan. Sebab hakikat yang pertama kali yang mengajarkan fikih itu adalah Allah. Ya, Allah titipkan tentang pengemasan ilmu fikih kepada para ulama-ulama supaya mudah dipahami oleh umat-umat yang akan datang. Baik, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita langsung baik. Sebenarnya dari tadi harus langsung sih. Harus langsung. Ini mampir dulu kita ke sini ke situ. Ya Allah. Baik. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa apa? Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa syariat. Nah, jadi apapun yang ada pada Nabi Muhammad SAW itu adalah syariat. Apa itu syariat? Kita sering berbicara syariat. Yang akhirnya kita tidak paham makna syariat. Kita menjadi orang-orang yang gagal, yang salah, yang keliru di dalam memahami ilmu agama. Syariat ini bahasa kesatuan dari seluruhnya. Ma'rifat, tarekat, syariat, hakikat, semuanya bersumber dari syariat. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW diutus membawa syariat. Mempelajari ilmu tauhid, hukumnya wajib menurut syariat. Mempelajari ilmu fikih, hukumnya wajib menurut ilmu syariat. Kita pelajari apa itu syariat. Syariat adalah khitabullah. Apa itu khitabullah? Khitab itu jadi begini nih. Ana ngomong sama Ustadz Eko. Ustadz Eko yang ana ajak ngomong itu namanya mukhatab. Ana namanya mutakallim. Omongan ana untuk Ustadz Eko itu namanya khitab. Apa itu? Firmannya Allah kepada kita. Jadi kita yang diajak ngomong sama Allah itu langsung. Khitab itu adalah kalimat yang menjelaskan terjadinya dialog atau terjadinya omongan kepada orang yang kedua. Itu namanya khitab. Ulangi lagi. Khitab itu adalah terjadinya omongan antara mutakallim yang ngomong kepada orang yang diajak bicara. Itu namanya khitab. Artinya wong yang diajak ngomong itu ado. Anak ngomong sama Ustadz Eko. Artinya Ustadz Eko nya ado yang harus anak ajak ngomong. Ado wongnya. Kalau wongnya tidak kati, itu namanya wong ketiga. Anak ngomong kepada Ustadz Eko, ngomongkan Ustadz Iis itu, Ustadz Iis itu kalau jemput jangan kesurian, ya kan? Nah, itu Ustadz Iis bukan mukhatab, tapi orang ketiga itu.
Orang ketiga. Nah kita yang namanya khitab itu langsung antara anak dengan Ustadz Eko, tuh, ngobrol langsung. Anak ngomong Ustadz Eko, lakukan ini. Nah itu namanya mukhatab. Ustadz Eko itu orang yang anak ajak bicara. Orang yang anak ajak bicara itu namanya mukhatab. Ungkapan anak tadi namanya khitab. Jadi Allah Ta'ala langsung mengajak bicara kepada kita langsung, ya, langsung kepada kita. Itu namanya khitab. Nah khitabullah artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Inilah namanya syariat. Jadi firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan kita mukallaf. Ya, karena tatkala kita sudah balik, setiap tindak tanduk kita itu tidak akan pernah terlepas dengan firman Allah. Bisa jadi pada saat itu kita berbuat hal yang makruh, bisa jadi kita saat itu berbuat hal yang mubah, atau yang sunnah, atau yang wajib, ataupun yang haram. Jadi kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari khitabnya Allah Ta'ala ini. Allah berbicara kepada kita, jangan deketin ini, jangan lakukan ini. Artinya Allah haramkan. Gitu loh. Lakukan ini, jangan pernah ditinggalkan. Itu namanya wajib. Nah, jadi perbuatan kita sehari-hari, kenapa dikatakan dengan perbuatan? Ya amaliyah. Jadi khitabullah, firman Allah yang berkaitan dengan amaliyahnya mukallaf. Kita ini hidupnya kan beramal kan? Kita hidup ini tidak terlepas dari perbuatan barang sedetik pun. Anda ulangi lagi. Hidup di dunia ini tidak pernah terlepas dari perbuatan atau amaliyah sedetik pun tidak pernah terlepas. Ya. Kau nih, katik gawe, tidur baik. Nah, antanya, itu gawe itu perbuatan bukan? Tidur itu perbuatan bukan? Jadi siapa ngomong kati gawi? Hah? Tigawi nang tidur baik. Hah? Kati gawi nang tidur baik. Tidur itu perbuatan bukan? Perbuatan. Ketika gawi ngelamun baik, ngelamun itu perbuatan bukan? Perbuatan. Apa yang tak kati? Kita tak kati perbuatan. Kati gawi main HP baik. Kati gawi ngopi baik. Kati gawi duduk baik. Kati gawi berjalan baik. Apa lagi coba? Kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari perbuatan barang sedetik pun. Maka karena itu, di saat kita berbuat apapun, kita tidak akan pernah terlepas dari hukum Allah yang 5. Jadi anda ulangi lagi, maka dikatakan syariat. Syariat itu adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah karena fikih ini membahas perbuatan itu amal. Nah bahasannya fikih. Ya. Tasawuf kaget pembahasan tentang firman Allah yang berkaitan dengan hati seorang manusia, tentang keikhlasan seorang mukallaf. Kalau fikih pembahasannya tentang lahiriahnya. Nah yang kita bahas pelajari dalam fikih ini adalah amal-amal lahiriah. Lalu kaget kita pelajari yang namanya amal-amal batiniah. Kedua itu harus berjalan, tidak bisa lepas. Maka tatkala kedua itu berjalan, selamatlah diri kita dan selamatlah orang-orang yang pernah kenal dengan kita. Tatkala kita tidak membicarakan aib seseorang, pertama kita selamat dari perbuatan dosa, karena kita tahu ini perbuatan dosa. Yang kedua, yang kita omongkan selamat dari kejahatan mulut kita. Itulah dikatakan orang yang bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain, itulah namanya muslim. Ya. Jadi dimanapun umat Islam itu berada, akan selalu menciptakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, karena sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh nabinya, yaitu ajaran Islam. Gitu ya. Jadi perbuatan kita umat Islam, ya perbuatan mukallaf. Kalau di sini kita lihat mukallaf, apa artinya mukallaf? Baligh, berakal sehat. Artinya siapapun. Mukallaf ini maknanya baligh, akal sehat. Siapapun yang baligh
dan akalnya sehat, dalam artian tidak terkena penyakit gangguan kejiwaan, maka dia disebut mukallaf. Tindak tanduk perbuatan dia itu tidak akan pernah terlepas dari sentuhan firman Allah Ta'ala. Nah, firman Allah Ta'ala itu ya, dialog Allah itu kalau kita misalnya gampang memahaminya sebenarnya kalimat ini tidak ada pantas kita sandarkan kepada Allah, tapi untuk mudah kita memahami omongan Allah itu berkaitan dengan perbuatan kita sehari-hari, yang mana kita tidak akan pernah terlepas daripada omongan Allah Ta'ala tersebut ya. Baik, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hukum syariat itu adalah kitabullah. Sekarang syariat, hukum syariat, karena kita berbicara hukum fikih, hukum syariat ada 5. Nah, hukum syariat ada 5. 1, wajib. Kita paham nih definisi wajib ya. Ini namanya kayak jelaskan. Kita paham definisi wajib. Apa definisi wajib? Apa itu wajib? Kalau ditinggalkan berdosa, dilakukan berpahala. Itu definisi wajib. Cuman kita jangan kaget menjadikan sesuatu yang bukan wajib menurut khitabullah jadi wajib. Karena yang namanya wajib menurut khitabullah, tatkala kita lakukan itu mendapatkan pahala, tatkala kita tinggalkan berdosa. Gara-gara nak pengantin duit dak kati, dak tersewa pelaminan, ujung-ujung umur kawin. Berarti pelaminan tersebut hukumnya apa? Gara-gara itu gagal untuk melakukan ibadah pernikahan. Nah, sekarang berarti mewajibkan sesuatu yang bukan wajib. Yang wajib sudah ada. Yang wajib itu sudah ada. Yang mana wajib itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau kita pengantin tak memakai kuadri berdosa tak? Apa gara-gara kata kuadri ujung-ujung lanang tadi, calon mantu tadi tak terima? Karena calon mantu tadi buntu, nyewa kuadri lagi tak sanggup, macam mana nak hidup anak aku? Nah itu. Nah, jadi kita jangan mudah untuk mewajibkan sesuatu yang bukan wajib, dan jangan mudah juga kita menyatakan sesuatu yang sudah wajib itu tidak wajib. Bahaya itu. Sudah wajib menurut Allah, kita katakan tidak ada wajib ini. Di antara yang menyebabkan seseorang itu murtad adalah mewajibkan sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama, ini wajib hukumnya. Bahkan dengan jelas dalilnya, dengan doruri. Doruri itu artinya sudah jelas, tak bisa dibantah-bantah lagi ya. Lalu kita katakan tidak wajib. Sholat 5 waktu wajib, lalu kita katakan tidak wajib. Wajib buat kamu, tidak wajib buat aku. Kenapa tidak wajib buat kamu? Karena aku ini belum balik. Wajar. Belum balik, belum wajib. Sementara kewajiban tadi dia berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu balik. Kalau belum balik ya, sholat itu tidak wajib. Sholat itu tidak wajib untuk yang belum balik. Yang sudah balik wajib, karena khitabullah, karena sholat itu adalah khitabnya Allah, firman Allah, perintah Allah yang harus dilakukan, diperbuat oleh seorang mukallaf, bukan mu'allaf, bukan mukallaf. Bedakan antara mu'allaf dan mukallaf, tipis-tipis bedanya. Maka bahasa Arab ini salah sebut dikit berubah maknanya ya. Mukallaf sama mu'allaf tuh dikit tuh tipis bedanya ya. Kalau mu'allaf tuh orang yang baru masuk Islam, mu'allaf namanya ya. Kalau mukallaf tuh orang yang balik, yang berakal sehat, artinya di dalam akalnya tidak ada penyakit yang mengganggu kejiwaan. Dan ini penyakit ya, bukan aib. Anda ingetin ini, jangan kaget malu kalau seandainya, maaf, kalau ada keluarga kita yang terkena penyakit ini, jangan malu, diobatin. Apa dimalu? Malu. Tidak boleh itu, ini penyakit ya. Dia cuma tidak kena karena akalnya kena gangguan, dia tidak kena yang namanya khitab. Khitab apa? Khitab wajib, tidak kena dia ya, karena akalnya ada penyakit. Macam kita lah, nah, ada sakit, tidak boleh kena banyu ya. Kalau tidak boleh kena air, akhirnya kita sholatnya pakai apa? Tayamum
Ya, kenapa? Karena kita tidak boleh kena air, tidak bisa kena air. Nah macam itu juga yang ada gangguan tadi. Tidak bisa untuk dia melaksanakan kewajiban sebab akalnya terganggu. Nah, jadi jangan, ini bukan aib, bukan. Ini harus diobatin kalau ada penyakit yang seperti itu. Baik, wajib, sudah paham wajib. Yang kedua, sunnah. Apa itu sunnah? Ditinggalkan dosa. Sunnah definisinya dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi sunnah. Dilakukan dia berpahala, ada pahala. Ditinggalkan dia tidak berdosa. Nah kadang-kadang kita siapa namanya lebih senang meremehkan sunnah. Yang wajib jalan, yang sunnah dijalanin. Ada juga yang hobi sunnah, yang wajib ditinggal. Mayang terawihnya 3.000 rakaat, mayang subuhnya lebal. Tidak galak sembahyang subuh, tidak galak sembahyang zuhur, mayang terawih rajin. Tak baca. Sunnah ini meningkatkan derajat kita di sisi Allah kalau kita amalkan. Jadi antum kalau kepengen, anak kepengen yang dekat sama Allah, anak sudah sholat, anak menghindari yang haram, itu memang sudah kewajiban kita sholat dan menghindari yang haram. Kalau kita kepengen dekat sama Allah, lakukan hal yang sunnah-sunnah, naik derajat kita di sisi Allah, dekat kita sama Allah. Nah itu. Baik, yang ketiga, ini yang namanya agak ringkas ya, makruh. Apa itu definisi makruh? Makruh itu ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Itu makruh. Ya, itu makruh. Dikerjakan, ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak berdosa. Itu makruh. Baik. 4. Mubah. Mubah ini dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Itu namanya mubah. Ada duit, pengen nyewa kuadri, biar kejinguan macam ngajo dan ngatu, ada duitnya, ya boleh baik. Manado mendekati, jangan sampai maksud ke diri, duduk ngepol. Duduk ngepol apa gawe nak di kita paksa-paksa ke diri. Sesuatu yang mubah bukan suatu paksaan. Ya. Kemudian yang kelima, haram. Haram itu apa definisi haram? Dilakukan berdosa, ditinggalkan. Dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Inilah yang namanya hukum syariat taklifi. Apa itu hukum syariat taklifi? Pembebanan. Pembebanan kepada mukallaf. Inilah kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari ini. Kita akan dibebani dengan 5 hukum ini oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi posisi kita wajib, bisa jadi posisi kita bagi sunnah, bisa jadi posisi kita mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Artinya kita tidak akan pernah terlepas dari 5 hukum ini. Ini namanya hukum syar'i taklifi. Hukum syar'i taklifi ini Allah langsung yang menentukan. Ya, hukum syar'i taklifi wajib, haram ini Allah galau yang sudah menentukan, dan begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah menentukan. Ini wajib kata Nabi, ini sunnah, ini haram. Baik, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Keempat ini, sunnah kalau dilakukan berpahala kalau ada niat. Kalau kata niat jadi adat, maka anda sampaikan nikah itu dalam ilmu fikih lebih banyak terkadang hukumnya sunnah berpahala, tapi banyak pernikahan kita kata pahala. Sebab kenapa? Kita kata sunnahnya. Akhirnya begitu kita buka mahligai rumah tangga kita, cuman kebiasaan kehidupan, adatnya biasanya umur sekian seorang laki-laki itu menikah, seorang perempuan pada saat umur sekian menikah. Akhirnya di saat dia tadi itu melakukan pernikahan sudah capek, banyak keluar biaya, tidak ada nilai satupun. Karena kenapa? Karena yang namanya sunnah itu tidak akan bisa berpahala jika dilakukan kalau tidak diniatin. Cuman ada sikap sunnah yang kalau kita lakukan
itu berpahala meskipun kita tidak terniat. Apa itu? Sedekah. Ada yang sedekah, biasanya kita nih kalau sedekah refleks, ada minta sedekah. Begitu ada minta sedekah kita refleks, kita kasih. Mau kasih cung, panjang umur, kayak mak, aku nih belum niat, ini baik dulu duit. Tak pernah ada itu kan? Gara-gara belum niat. Aku anak sering sampaikan kan, sudah pernah sampaikan. Bangun tidur tuh berniatlah. Kalau yang wajib tak baca, yang wajib ini mesti dibarengi dengan pekerjaannya, niatnya. Kalau yang ini sunnah makruh mubah haram, itu harus diniatin. Mangko bangun tidur tuh niatlah, ya Allah, pada hari ini hamba berniat mau melakukan yang sunnah, ittiba kepada nabimu, menjauhi yang makruh, menjauhi yang haram, menjadikan hal-hal yang mubah diperbolehkan agar menjadi nilai ibadah. Semua aku lakukan karena Engkau ya Allah. Begitu antum aktivitas, dengan sendirinya antum kan lagi melepaskan sesuatu yang haram. Di saat itu antum berpahala, nilai ibadah apa? Ibadah takwa. Takwa apa? Takwa meninggalkan yang haram. Saat ini antum dulu saat ini. Antum melakukan yang haram enggak? Saat ini antum dulu ini. Antum sedang melakukan yang haram atau tidak? Tidak. Harusnya berpahala. Pahala apa? Pahala nilai ibadah takwa, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kan kalau kita dengar takwa kan khotib kan begini, bertakwalah kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Saat ini kita sedang menjauhi larangan Allah, tapi apakah saat ini kita masuk dalam orang yang bertakwa? Tidak. Kalau meninggalkan yang haram tadi, meninggalkan larangannya Allah tadi, tidak kita niatkan, tak dapat. Betul, rumah begawi sampai mengambil begawi, Allah subhanallah, begawi sampai zikir kepada Allah begawi, ya dapat, harus zikir. Ya, balik ke rumah. Kan pada saat kita begawi itu perbuatan-perbuatan yang haram kan saat itu terhindarkan. Mungkin pikiran kita melakukan ini terhindarkan karena ada kesibukan. Nah harusnya betulnya kita dari rumah itu berpahala. Pahala apa? Pahala takwa. Takwa apa? Takwa sedang meninggalkan perbuatan yang dilarang. Maka mengukur seseorang itu, ikhwan rahimakumullah, jangan pernah mengukur seseorang itu dengan pakaian. Antum tidak tahu hari ini dia sedang keluar dari rumah, dia sudah berniat kepada Allah, ya Allah, aku saat ini berniat melakukan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram, dan menjadikan sesuatu yang mubah itu menjadi nilai ibadah di sisi Engkau. Ketemu sama kawan, Assalamualaikum, apa kabar? Senyum. Senyum itu sedekah bukan? Sunnah bukan? Siapa yang tidak senyum? Semua orang selalu senyum kan? Karena senyum ini menjadi adat, sudah kebiasaan manusia. Kalau ketemu itu senyum, akhirnya jadi adat, kebiasaan manusia seperti itu. Tapi yang membedakan senyuman yang memang itu tadi bernilai ibadah sunnah adalah senyuman yang diniatkan. Apa pada saat antum ketemu kawan, mengut dulu. Apa kau mengut lagi? Aku lagi niat dulu, aku niat senyum. Ya, apa macam itu? Tidak kan? Dari bangun tidur berniatlah. Macam itu caranya. Di saat itu antum sedang meninggalkan yang makruh. Nah contoh kita nih perokok nih. Jadi tadi kita merokok sebelum majlis pasbus. Di saat kita macam ini kita menghindari rokok kan? Rokok kan makruh kan? Ya. Harusnya kita mendapatkan nilai ibadah sedang meninggalkan yang makruh. Tapi karena katik niatan disebabkan apa? Nak ngokok tak lemak lagi majelis. Tidak lemak. Pastilah, tanyakan kepada diri masing-masing. Anda boleh tanya sama antum? Boleh tanya? Kenapa antum tidak merokok sekarang? Tidak lemak karena lagi majelis. Tidak lemak karena lagi majelis. Nah sekarang ada juga sebagian ikhwan kita tidak ngokok juga. Kenapa tidak ngokok? Lagi buangan dalam AC, tidak lemak. Tidak pacak ngokok karena lagi posisi dalam ruangan ber-AC. Apa bedanya cuy? Katik beda kan? Sama-sama meninggalkan rokok. Ini meninggalkan rokok tidak lemak lagi majelis. Ini meninggalkan rokok tidak lemak karena ruangan ini pakai AC. Apa bedanya? Bedanya karena niat. Aku selalu pesan kepada antum, jangan antum mengukur hamba-hamba Allah itu dengan pakaian. Jangan antum mengukur hamba Allah
itu dengan banyak yuk ke masjid. Ya, pandanglah hamba Allah siapapun yang antum temui, mau dia dalam keadaan memang ahli sholat ataupun tidak sholat, antum pandang dia, ini adalah umat Nabi Muhammad, inilah adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak punya apa-apa. Allah Ta'ala kalau yang punya gerakan, Allah Ta'ala yang punya gawi. Kalau seandainya aku dicabut oleh Allah tidak bisa sholat, aku tidak bisa sholat. Nah itu, jadi jangan galak kita mandang wong itu rendah. Di saat kita menceritakan aib wong, apa tujuannya? Di saat kita menceritakan aib wong, apa tujuannya itu? Itu menunjukkan bahwasanya kita mengakui dia itu rendah, aku nih mulia. Tuh. Maka diharamkan kan? Walaupun yang kita ceritakan itu tidak tahu, menggibah itu, menceritakan aib wong, atau memang menceritakan aib yang tidak berdosa tuh ada kayak bahasanya ada. Tapi secara pribadi kalau kita menceritakan tentang aib seseorang itu berdosa. Karena kenapa kita menunjukkan aku ini lebih mulia dari dia, maka kita mampu menceritakan kejelekannya. Hati-hati itu. Ya, jadi kita belajar itu, anak pesankan sama antum, belajar itu bukan mencari pembenaran. Maka banyak yang belajar sekarang ini mencari pembenaran, habis belajar apa? Nyalahi wong lain. Coba lah. Padahal baru ketemu itulah yang belajar. Yang disalahi tadi, lah sudah berubah dia. Dari mulai bayi sampai ini lagi tidak lepas dia dari belajar. Ahli kitab pokoknya. Nah, karena dia ahli kitab, dia menggunakan contoh seperti ini. Sholat tadi. Nah, menurutnya kita jamak takhir, anak menurutnya maghrib dulu baru isya. Jangan antum ketahui kan kalau kita jamak takhir macam mana? Jangan antum ketahui kalau jamak takhir macam mana? Ayo, kenapa ini belajar? Salah biasa. Kalau kita jamak takhir, apa dulu yang kita lakukan sholatnya? Contoh, kita menjamak takhir maghrib sama isya. Yang kita lakukan sholat tadi, yang pertama harus sholat apa? Ana menjamak takhir nih, menjamak takhir maghrib ke isya. Nah akhirnya ana harus melakukan apa? Sholat isya dulu apa sholat maghrib dulu? Isya dulu kan? Nah ana sebenarnya kepengen maghrib dulu tadi baru isya. Nah kalau kita baru membahas pelajaran fikih yang tata cara jamak takhir mendahulukan yang punya waktu, kan sekarang ana mengundur sholat maghrib ke isya, berarti ini punya waktunya si isya tuh, ya kan? Kalau tatanan jamak takhir kan kita harus mendahulukan yang punya waktu, kan begitu tuh. Sholat isya dulu seperti kita tadi kan, habis sholat isya ana sholat maghrib menjamak takhir. Sebenarnya anak kepengen maghrib dulu baru isya, karena ada yang menyatakan sunnahnya seperti itu tertib. Kalau kita belajar baru sikok kitab, baru kita dengan mempelajari sholat jamak takhir itu. Kalau kita menjamak takhir isya dan maghrib atau maghrib dan isya, maka dahulukan isyanya dulu. Habis sholat isya baru sholat maghrib. Begitu kita sudah naik kitab akan ada pembahasan. Oh hukumnya dianjurkan, disunahkan tertib. Begitu kita belajar sikok kitab ini, lalu tiba-tiba ada yang sholat isya tadi mendahulukan maghribnya baru isya, lalu kita langsung salah-salahi. Itulah akibat niat belajar mencari pembenaran. Cuman kalau niat kita belajar tadi untuk memperbaiki daripada kesalahan-kesalahan ibadah anak, insya Allah di saat antum melihat perbedaan seperti itu, antum akan mencari tahu, ini ada tak ya pendapat kayak gini ya? Itu akhirnya. Begitu ada, subhanallah, luas ilmu rupanya. Apa yang terjadi? Nikmat kan hidup, nikmat kan beragama, nikmat kan kita menjalankan ibadah. Itu ya. Jadi sekali lagi, ini keempat ini tidak kita bisa dapatkan nilainya kalau tidak diniatkan. Kita nih saat ini meninggalkan yang haram, nggak bergibah, nggak ini, antum pada fokus galau nih menyimak untuk mempelajari, memahami pelajaran antum. Antum pada saat ini meninggalkan yang haram, tapi apakah antum mendapatkan pahala meninggalkan yang haram saat ini? Tidak, karena antum tidak ketik niat untuk meninggalkan yang haram. Maka ada pesan, bangun pagi setelah berdoa berniatlah, atau berniatlah lebih dahulu.
baru berdoa, ya Allah pada pagi ini hamba nak melakukan yang sunnah, ittiba kepada nabimu, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram karena engkau ya Allah, berusaha untuk melakukan yang mubah agar bisa menjadi nilai ibadah. Nah kayak gitu. Akhirnya sarapan pagi, makan pagi, apa hukumnya? Ada tak? Kiai nyatakan, wahai umat Islam, barang siapa yang tidak sarapan pagi makan neraka tempatnya. Kate kan? Wahai umat Islam, wajib bagi kalian makan pagi. Ada kate kan? Makan pagi mubah, tapi dengan niat kita tadi, niat untuk jadikan ibadah. Makan kita tadi, dengan kita makan, akhirnya kita punya tenaga untuk melakukan aktivitas mencari nafkah, jadi nilai ibadah. Nilainya ibadah, ya bukan berubah hukumnya, bukan, nilainya ibadah. Baik, rahimakumullah. Lalu, ya, ini hukum syariat taklifi. Seret, ya. Hukum syariat taklifi. Yang kedua, hukum syariat wad'i. Hukum syariat wad'i. Jadi ada hukum syariat taklifi, ada hukum syariat wad'i. Ya, kalau bahasa Arabnya waw dot ain, wad'i. Wad'i. Apa itu hukum syariat wad'i? Ini anak main ringkas-ringkas we, anak tidak ngikutin cara kitab. Kalau misalnya ngikutin cara kitab, siko dibahas lama gitu selesainya, ya. Karena anak setelah tamat ini, anak mau membahas tentang syarat sah sholat. Kenapa? Di saat kita membahas syarat sah sholat, maka semua akan terbahas dengan satu persatu. Syarat sah sholat harus suci dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Artinya harus wudu dan mandi wajib. Nah sekarang wudu dan mandi itu pakai banyu dah, pakai banyu, bahas masalah banyu gitu loh. Jadi kalau seandainya kita tidak ngerti masalah banyu, berarti kita sudah tidak memenuhi tentang syarat sahnya sholat, maka kita tidak bisa sholat, tidak bisa kita sholat. Syarat sahnya sendiri belum kita penuhi, mak mana nak melakukan. Ya, antum nak kepengen duduk pucuk kuadri bareng calon bini, syarat sah untuk supaya duduk pucuk kuadri dan melakukan mana pacak marai wong tuanya, oi kau ni malu ya aku be. Sah lagi belum, makan nikah lagi belum, nak duduk pucuk kuadri bareng anak aku. Ya kan? Syarat itu tidak bisa ditinggalkan, ikhwan rupanya. Nah, sekarang berapa banyak sholat kita tidak memenuhi standar syarat sah. Ya, baik. Ini ada ganti. Habis ini semua. Sikok tadi. Baik. Mudah-mudahan ini ada. Wad'i. Nah, hukum syariat wad'i ini artinya kondisi. Nah, wad'i ini maknanya kondisi. Kalau taklifi tadi pembeban dan wad'i ini maknanya kondisi. Jadi hukum syariat ini terbagi dua, ada hukum syariat taklifi, ada hukum syariat wad'i. Wad'i ini kondisi, atau ana lebih enak mengartikannya biar antum mudah paham. Wad'i ini adalah syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Baik, ana bahas dulu. Satu, hukum syariat wad'i adalah sebab. Dua, syarat. Tiga, penghalang. Empat, sah. Lima, batal. Perhatikan baik-baik. Lagi antum nulis, antum perhatikan dulu ya. Hukum syariat wad'i ini, ana lebih cenderung mengartikannya biar mudah memahami, adalah syarat dan ketentuan berlaku untuk antum dapat melakukan hal ini. Antum tidak akan pernah bisa melakukan kewajiban kalau syariat wad'inya tidak antum penuhi.
Antum tidak dapat melakukan hal yang sunnah kalau syariat wadainya tidak antum penuhi. Antum tidak bisa meninggalkan yang makruh kalau syarat dan ketentuannya itu tidak antum lakui. Antum tidak bisa menyatakan yang mubah itu menjadi nilai ibadah kalau syarat dan ketentuan yang berlakunya tidak antum lakukan. Antum tidak bisa meninggalkan yang haram, dikatakan meninggalkan yang haram kalau syarat dan ketentuan yang berlaku tidak ada. Contoh, ini contoh nih. Kenapa Anda bahas ini? Supaya kita tidak mudah-mudah ngomong haram. Ini nih sunnah, ini wajib, ini makruh, ini mubah, supaya antum tidak mudah-mudah ngomong ini. Dan sekarang kan mudah sekali ngomong dikit-dikit haram. Ini usul fikih kalau antum nggak tahu. Antum belajar usul fikihnya dulu walaupun cuma sedikit yang anak kasih ini. Yang antum bahas ini adalah usul fikih cuma secara ringkas ya anak buat. Belum masuk fikih antum. Fikih itu sudah jadi seperti syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, sudah jadi tinggal enak. Nah ini kenapa anak jelaskan lebih awal dulu agar kita tidak mudah-mudah menyatakan ini hukumnya ini, tidak boleh. Tanggung jawab di hadapan Allah, tidak boleh. Antum tidak bisa melakukan kewajiban kalau sebab syarat penghalang sah atau batalnya tidak ada semua. Sekarang antum nak melaksanakan sholat nih, antum melaksanakan sholat, karena sholat wajib. Contoh, sebabnya ada tidak? Wah, ada sebabnya. Sudah masuk waktu. Mana belum masuk waktu? Banyak sebabnya kan. Pertama sudah masuk waktu, sebab kita wajib sholat. Kedua apa nih sebabnya? Balik, ya kan? Sebab kalau itu. Kemudian apa lagi? Suci. Nah itu syarat. Kemudian sebabnya adalah anak sholat. Ada sebabnya apa? Masuk waktu. Sekarang sholat anak wajib nih. Sebabnya bagaimana supaya anak bisa masuk ke wajib? Syarat-syaratnya lihat dong. Ya. Kita bisa menghukumkan ini wajib, kita lihat dulu sebabnya ada tak? Oh ada sebabnya. Nah sekarang syarat yang menyebabkan ini menjadi wajib itu ada tak? Kati, ya udah tidak bisa dikatakan wajib itu. Ya. Syarat yang menunjukkan bahwasanya ini wajib tidak kati, tidak terpenuhi, tidak bisa wajib berarti. Berarti bisa jadi menjadi sunnah. Seperti inilah contoh di antara cara ulama-ulama mujtahid menentukan sebuah hukum. Artinya tidak mudah dicari dulu, tidak langsung dikit-dikit haram, masuk neraka, ngapo, Nabi tidak memakai maulid. Tidak boleh kita nyala-nyalai macam itu. Sementara kita teliti dulu, Nabi tidak melakukan maulid, sebab ini menjadi haram, kita jenguk dulu. Ada tak? Kumpul, di mana-mana kumpul biasa. Kemudian kumpul membaca Al-Quran, berzikir. Ada tak yang menyatakan bahwasanya orang berkumpul berzikir itu haram? Ada tak? Coba dalil. Hei manusia yang beriman, janganlah kalian berkumpul berzikir kepada Allah. Ada. Kemudian apa lagi? Penghalang untuk ini masuk ke yang haram. Ada tak? Oh ada penghalang untuk dia masuk ke yang haram. Karena kenapa? Karena memang tidak adanya sesuatu yang membuat di situ haram. Oh, kemudian sah tak ibadah perbuatan ini menurut Islam? Oh sah. Kenapa? Ya karena di situ zikir sah baik. Ya di situ kumpul zikir, bermunajat kepada Allah, memuji, bersalawat kepada Rasulullah. Itu perbuatan yang sah baik kok. Ada yang menyalahi tak? Ada yang menyalahi. Wong bersalat sama Nabi ada tak menyalahi? Ada tak yang menyalahi wong berzikir kepada Allah? Tidak. Gimana pacak jadi haramnya itu? Betul. Ini makanya perlu yang namanya belajar. Tak baca kita memahami hadis secara tekstual itu tak baca. Itu Bilal bin Rabah. Ya, ini cara belajar nih. Mi'raj kan sudah sering kita dengar kan? Begitu Bilal bin Rabah itu Mi'raj, begitu Nabi Muhammad SAW itu Mi'raj, Nabi Muhammad mendengar sendalnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sudah meninggal loh saat itu? Belum.
Wongnya masih di dunia, cuman suara sendalnya udah bunyi di sini, letak letok jalan. Balik ke dunia, Nabi nanya, Bilal sini dulu, anak nak bertanya. Satu pertanyaan. Begitu Nabi, anak nak bertanya. Satu pertanyaan, berarti Nabi tidak ngajari, ya kan? Kalau Nabi ngajari, Nabi pasti ingat. Mana yang ngajarinya? Tapi Nabi bertanya, berarti Nabi ngajari tak? Tidak. Anak kemarin ke Sugo, nang suara sendal ente, amalan apa yang ente lakukan nih? Berarti Nabi tidak ngajarkan amalan kan? Nabi bertanya. Itu agak bid'ah Nabi bawa. Itu cara kita belajar gitu loh. Karena kenapa? Bilal melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Apa itu? Kalau batal wudhu. Akhirnya Nabi senang, bagus ente punya gawe macam ini, anak deman. Akhirnya Nabi Muhammad SAW banyak menyatakan tentang fadilah wudhu. Kan gitu loh. Cara kita memahami hukum, dan mudah kita memahami hukum. Harum, kaget dulu, jenguk dulu wad'inya, kondisinya itu. Wad'i itu kondisi. Ya, lihat dulu ini. Maka hukum syariat itu terbagi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Taklifi itu pembebanan, kita dibebani untuk menjalankan kewajiban. Nah, sekarang masuk tak kita kewajiban ini? Kita dibebani untuk sholat. Sekarang masuk belum kondisi untuk kita sholat? Oh, sebab-sebab untuk kita sholat tak pada masuk, diantaranya masuk waktu. Kemudian syarat untuk ente bisa melakukan kewajiban tersebut masuk belum? Belum. Kenapa belum? Tidak tahu masalah banyak. Sementara syarat sah sholat, wajib sholat itu kita berkaitan dengan air. Maka kita harus penuhi syaratnya dulu. Maka sholat itu tidak bisa kita lakukan tanpa yang namanya sistem. Ya, begitupun yang lainnya. Tidak bisa kita menyatakan ini. Kita nak melakukan ibadah yang sunnah. Sebab untuk kita melakukan yang sunnah, ada belum kondisinya? Belum. Kenapa? Sholatnya ditinggalkan, yang sunnahnya dilakukan. Tidak bisa. Sebabnya tidak memungkinkan itu loh. Yang wajib ditinggal, yang sunnah dijalankan. Masya Allah, puasa Senin Kamis rajin, puasa Ramadan tidak. Tak bisa untuk masuk dalam sunnah, sebab untuk dia masuk ke sunnah tadi tak memenuhi syaratnya, tak memenuhi. Ya, nah ini tak bisa, ikhwan rahimakumullah. Jadi ana bahas masalah hukum syar'i wad'i dan hukum syar'i taklif ini, apa manfaatnya? Supaya kita tidak mudah-mudah menyatakan, oh ini hukumnya ini, padahal kita lagi tak tahu. Ya, kita lagi tak tahu. Jadi tidak boleh kita langsung makhluk, kita harus taklid, ngikutin pendapat ulama yang sudah paham. Kita mah tidak paham masalah ini. Alif tegak sebatang, hari ini baca, besok lupa. Ya, alif tegak sebatang, begitu nyimak alifnya nyampak, nah, yang listriknya nyampak ke bawah ini. Jadi bacanya apa? Alif bukan. Bingung kan akhirnya kan, yaitu kan. Padahal yang listrik nyampak ke bawah itu namanya bukan alif, tapi kasroh. Ya kan? Kasroh itu garisnya ke bawah kan kasroh. Alif nyampak agak miring kan, nyampak dia agak miring dikit alifnya tadi itu kan alif kan, ini alif nih. Begitu dia nyampak ini kasroh namanya. Begitu hari ini kita ngaji ini alif, begitu ketemu ini, nah aku nyampak nih, oh punya caknya pondasinya ini tidak kuat, jadi dia nyampak. Nah itu karena tidak paham. Ikhwan rahimakumullah, ini yang anda bahas dulu tentang hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i untuk antum, supaya antum jangan mudah-mudah langsung menghukumi sesuatu. Ya, tak mudah, jangan. Karena kenapa? Semua apa yang kita ucapkan dan kita perbuat, dan bahkan apa kita ucapkan dalam hati, itu nanti kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mana ada kata-kata yang kurang berkenan, minta maaf pada Allah Ta'ala, mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma